Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qazafi, mahasiswa STI Al-Azhar Goa semester 2. Izinkan saya untuk menjalankan tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Dr. Zainab Abdullah LC/MTHI, dengan pembahasan kedudukan hadis dan fungsi hadis. Kedudukan hadis. Kedudukan hadis terbagi menjadi dua, yakni hadis sebagai penjelas hukum dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi dalil yang berdiri sendiri. Kedudukan hadis sebagai penjelas hukum dalam Al-Quran tidak diragukan lagi dan telah disepakati oleh semua pihak dari kalangan ulama. Namun kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna dan tidak diperlukannya sumber-sumber tambahan lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati dan mengikat seluruh umat Islam di dunia. Jumhur ulama mengemukakan alasannya bahwa hadis bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri. Di antaranya adalah banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah. Ini dijadikan hujjah bagi para ulama yang berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai dalil setelah Al-Quran. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Yang dimaksud dengan taat kepada Rasul pada ayat tersebut adalah mengikuti semua langkah-langkah dan mentaati semua perintah Rasulullah SAW. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa hadis juga bisa dikatakan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dijadikan dalil untuk kita menentukan hukum-hukum dalam ajaran Islam. Fungsi hadis. Dalam penjelasan tentang Al-Quran, dijelaskan bahwa ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran sebagian besar dipaparkan secara garis besar. Secara amalia, hukum-hukum ini tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi utama hadis adalah menjelaskan hukum-hukum, ayat-ayat hukum yang berada di dalam Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menguatkan dan menegaskan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan demikian, fungsi hadis ini hanya mengulang-ulang apa yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi kedua adalah menjelaskan apa-apa yang dimaksud di dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara garis besar, membatasi apa-apa yang di dalam Al-Quran disebutkan secara umum, dan memperluas
maksud sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi ketiga adalah menetapkan hukum sendiri, yakni hadis yang menetapkan hukum sebagai dalil yang berdiri sendiri, yang hukumnya belum ada tercantum di dalam Al-Quran.